Amerika Serikat memberikan tambahan bantuan militer sebesar 3,5 miliar dolar Amerika kepada Israel, dan sebagian senjata tersebut akan diterima unit tentara Israel yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius terhadap warga Palestina. Tambahan dana sebesar sekitar 56 triliun rupiah itu harus digunakan untuk membeli senjata dan peralatan militer buatan Amerika. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Gedung Putih telah memberitahu Kongres bahwa pemerintah Biden bermaksud menggelontorkan dana tersebut. Bantuan diberikan di tengah perang mematikan di Gaza berlanjut memasuki bulan ke-10 dan juga di tengah klaim meluasnya pelanggaran militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Media Amerika melaporkan pencairan dana itu berasal dari RUU pendanaan tambahan senilai 14,5 miliar dolar Amerika untuk Israel atau sekitar 231 triliun rupiah. Undang-undang ini disahkan Kongres pada bulan April 2024. Anggaran itu merupakan tambahan dari lebih dari 3 miliar dolar Amerika bantuan militer tahunan Amerika untuk Tel Aviv. Sebagian dari bantuan baru itu akan diberikan kepada unit militer Israel yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan telah memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepada unit tersebut. Alasannya mereka puas dengan upaya Israel mengatasi pelanggaran oleh unit ini yang telah diperbaiki secara efektif. Meskipun Amerika belum secara terbuka menyebutkan nama unit tersebut, mereka diyakini adalah Batalion Netzach Yehuda Israel, unit yang secara historis bermarkas di tepi barat yang diduduki. Batalion tersebut dan beberapa anggotanya telah dikaitkan dengan pelanggaran HAM terhadap warga sipil Palestina, termasuk kematian seorang pria Palestina Amerika berusia 78 tahun setelah dia ditahan oleh unit tersebut pada tahun 2022. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengakui satu batalion tentara Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius. Ini bisa memicu penyelidikan berdasarkan undang-undang Amerika terkait dengan bantuan militer kepada pasukan asing. Penerapan aturan yang dikenal sebagai hukum Lehi ini bisa berarti menghentikan bantuan militer. Menghadapi protes dari anggota Parlemen Republik atas temuan pelanggaran yang terkait dengan batalion tersebut, Blinken mengatakan dia akan tetap mengizinkan bantuan untuk terus berlanjut ke unit tersebut dan memberi Israel waktu untuk mengatasi kesalahan. Berita mengenai pembatalan keputusan Blinken muncul saat kritik terhadap Israel meningkat di tengah pembunuhan puluhan ribu warga sipil Palestina dalam perang di Gaza, termasuk serangan tanpa padang bulu terhadap rumah, kamp pengungsian, rumah sakit, dan sekolah. Selain itu juga penyiksaan terhadap tahanan, merampas air, makanan, dan pasokan medis dari ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi. Yang terbaru, 10 tentara Israel dituduh melakukan pemerkosaan berkelompok yang brutal terhadap seorang tahanan Palestina di kamp penjara Israel yang terekam dalam video. Di bagian lain, Amerika juga mengirimkan tambahan 125 juta dolar Amerika dalam bentuk senjata ke Ukraina. Bantuan termasuk kemampuan pertahanan udara, radar, dan senjata anti-tank. Paket terbaru ini muncul saat Ukraina melancarkan serangan darat terbesarnya di tanah Rusia sejak perang dimulai pada Februari 2022. Serangan di wilayah Kursk telah mendorong Moskow untuk mengumumkan keadaan darurat dan mengirim bala bantuan ke sana. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan penggunaan senjata yang disediakan Amerika oleh Ukraina dalam serangan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Presiden Joe Biden telah menyetujui penggunaan senjata itu dalam serangan balik lintas batas terhadap Rusia, tetapi tidak terhadap target yang lebih dalam, meskipun jarak spesifiknya tidak jelas.
Senjata dalam paket bantuan terbaru ini akan diambil dari persediaan Amerika dan akan mencakup rudal Stinger, amunisi artileri 155 dan 105 mm, dan amunisi untuk HIMARS. Dengan demikian, total bantuan Amerika untuk Ukraina sejak 2022 menjadi 55,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 888 triliun rupiah. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.